Yang paling penting, tanah kita kembali subur, tidak semakin gersang. Karena kalau kita terlalu banyak memberi pupuk kimia sintetis kepada tanah kita, yang terjadi tidak akan subur. Malah sebaliknya, tanah semakin gersang, semakin keras, tidak bisa menyerap air terlalu banyak, menahan air, dan banyak faktor-faktor min yang ditinggalkan oleh kimia sintetis. Mari kita kembangkan bareng-bareng, kita merubah mindset bahwa bertani itu tidak ada profitnya, keras ataupun susah, itu akan kita rubah secara perlahan biar apa dunia pertanian yang ada di Indonesia ini ada generasinya. Desa Gentungan di Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dianugerahi tanah yang subur dan sistem pengairan yang baik. Desa di lereng bagian barat Gunung Lawu ini memiliki 1.009 hektar lahan pertanian yang mayoritas ditanami padi. Sejak 2009, para petani di Desa Gentungan telah beralih dari pertanian konvensional menjadi pertanian organik. Tak kurang dari 30 hektar sawah kini telah tersertifikasi organik. Hal itu tak lepas dari peran penting seorang pemuda pelopor pertanian organik bernama Holik Robani. Holik mengajak banyak anak muda di Desa Gentungan untuk kembali ke sektor pertanian dan berkegiatan di kelompok Taruna Tani Lestari. Mereka bersama-sama mengedukasi dan mendampingi petani generasi yang lebih tua untuk mempraktikkan pertanian organik. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia dan menggantinya dengan pupuk kandang. Yang paling penting, tanah kita kembali subur, tidak semakin gersang. Karena kalau kita terlalu banyak memberi pupuk kimia sintetis kepada tanah kita, yang terjadi tidak akan subur. Malah sebaliknya, tanah semakin gersang, semakin keras, tidak bisa menyerap air terlalu banyak, menahan air, dan banyak faktor-faktor min yang ditinggalkan oleh kimia sintetis. Holik memang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Setelah lulus SMP, pria kelahiran 12 Desember 1993 itu bekerja serabutan. Ia pernah merantau jauh ke Malaysia menjadi tenaga migran. Namun banyak alasan yang membuatnya kembali ke desa dan meneruskan usaha pertanian. Salah satunya karena ia khawatir regenerasi petani yang mandek di Desa Gentungan. Awalnya juga berat, karena namanya anak muda, modal juga belum punya, dan lain sebagainya, masih kekurangan semuanya. Tapi itu semua tidak menjadi kendala atau suatu masalah. Kita sharing kepada senior-senior kita, kelompok-kelompok yang lain, gimana agar regenerasi petani, khususnya di Desa Gentungan ini akan tercipta, biar tercipta dan tidak putus. Karena mengingat petani Desa Gentungan ini usianya di atas 55, bahkan 60-an tahun masih jadi petani. Dan kebanyakan anaknya juga nggak mau meneruskan. Taruna Tani Lestari Desa Gentungan memiliki 4 program utama. Pertama, produksi pupuk organik. Kedua, intensifikasi produksi pertanian dan peternakan. Kemudian pemasaran hasil panen, serta edukasi pertanian. Meski baru aktif berkegiatan 2 tahun terakhir, Taruna Tani Lestari sudah memiliki 17 anggota tetap yang semua berusia di bawah 35 tahun. Bukti setelah 2 tahun, alhamdulillah Taruna Tani Desa Gentungan ini melesat. Dalam arti dilirik anak-anak muda, kegiatan dan program-program dari pemerintahan, dari fakultas itu juga masuk untuk mensupport kegiatan pertanian atau regenerasi petani skala desa. Menurut Holik, anak muda dan pertanian organik adalah tumpuan pertanian berkelanjutan yang harus terus didukung oleh semua kalangan. Untuk mendapatkan sertifikasi organik, lahan pertanian harus terbebas dari pupuk dan pestisida kimia. Benih atau bibit tanaman juga dihasilkan secara organik.
Selain itu, sumber air yang digunakan tidak terkontaminasi limbah serta zat kimia lainnya. Kondisi itu akan dicek secara berkala melalui uji laboratorium oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk pemerintah. Gentungan sendiri itu alhamdulillah kita juga disupport dari alamnya, dalam arti aliran sungai kita masih murni dari lereng Lawu, jadi kalau masalah limbah dan lain sebagainya masih minim dibanding di perkotaan. Betul, untuk persyaratan sertifikasi organik itu sendiri yang paling sensitif itu sebetulnya malah di air, pengairan, karena itu tidak bisa direkayasa dan lain sebagainya. Holik percaya, tanaman yang sehat dan terbebas dari bahan kimia tidak akan disukai hama. Petani hanya perlu fokus memperbaiki ekosistem sawah agar rantai makanan tidak terputus, sehingga predator hama alami akan tetap hidup dan membantu petani. Kalaupun wereng, itu analisa saya atau pengalaman saya itu sebetulnya tanaman yang terlalu banyak kandungan N, nitrogen, itu yang paling disukai oleh wereng. Jadi kalau tanaman organik itu hampir tidak ada werengnya. Jadi karakter organik itu sendiri sehat, tanamannya juga agak keras, batangnya, daunnya juga itu tidak disukai. Belalang pun tidak suka memakan daun itu sendiri. Tak mudah meyakinkan petani lain yang sudah lanjut usia untuk beralih ke pertanian organik. Mereka sudah terbiasa mendapat pupuk dan pestisida pabrikan yang bisa langsung diaplikasikan ke lahan tanpa harus membuatnya secara mandiri. Terlebih, bayang-bayang kegagalan dan proses konversi lahan yang lama membuat banyak petani di Desa Gentungan pada awalnya enggan beralih ke pertanian organik. Prosesnya juga lama, kita harus masa konversi lah. Konversi itu di mana peralihan dari konvensional ke organik itu kita harus 3 tahun. Jadi ini kita itu dikonversi. Karena konversi itu kita harus menggabungkan dulu bagaimana pertanian yang dari awal ini sudah full kimia, kita harus mengurangi. Kalau dikurangi secara frontal nggak mungkin. Makanya kita harus mengalami perubahan, kan 3 tahun berarti 9 musim tanam. Nah, mulai 9 musim tanam inilah akhirnya tanah sudah kembali sedikit demi sedikit subur. Akhirnya dengan seperti itu, masyarakat yang dulu tidak mengenal pertanian organik melihat kondisi real di lapangan, oh ternyata betul ya, pupuk-pupuk kandang yang tidak harus beli di toko dan lain sebagainya, hanya memanfaatkan limbah-limbah kotorannya, kok ya bisa subur seperti ini. Namun Holik tak patah arang. Ia melakukan pendekatan dengan mengajak petani menggarap demplot atau lahan percontohan. Holik bahkan berani menanggung risiko jika pertanian organik yang diajarkan ternyata gagal. Bahkan orang tua saya sendiri di 2009 sampai 2011, saya sering berselisih pendapat. Nanti sawahnya buat main-main, kalau nggak panen kamu makan apa? Karena saya belum punya lahan sendiri, masih lahan orang tua. Kini, para petani Desa Gentungan telah melihat hasilnya sendiri. Dengan pertanian organik, lahan semakin subur. Pertanian menjadi efektif karena tidak tergantung pada subsidi pupuk. Nilai jual padi organik pun lebih tinggi di pasaran. Pertama, lahan itu subur. Dengan lahan subur otomatis tanaman akan menjadi sehat. Kalau tanaman sehat, hama penyakit, kita pun kalau imunnya kuat. Dengan cuaca model ekstrim apapun pasti kita tetap sehat. Sama, pertanian juga sama. Tanaman itu akan sehat karena tanahnya sehat, tumbuhannya sehat, akhirnya juga menghasilkan produk yang sehat. Jadi padinya, berasnya ini menjadi beras yang sehat. Ketika beras atau padinya itu sudah menjadi sehat, dikonsumsi masyarakat juga sehat. Kita fokus ke pupuk, karena apa? Pupuk penting. Kalau menurut kita dari Taruna Tani, menunjang hasil pertanian yang biar bagus, biar benar-benar optimal, itu salah satunya juga pupuk selain bibit. Ketika kita bisa mandiri pupuk, petani sudah satu masalah sudah terselesaikan. Kita tidak tergantung pada suatu brand pupuk kimia sintetis atau yang lainnya. Beberapa tahun terakhir,
kebutuhan akan produk pertanian organik mengalami lonjakan signifikan. Laporan Badan Pangan Dunia Food and Agriculture Organization atau FAO pada 2022 menyatakan permintaan global untuk produk pertanian organik meningkat 10 hingga 15% setiap tahunnya. Di Indonesia, pasar produk pertanian organik tumbuh 20% sejak 2020. Menurut data Asosiasi Pertanian Organik Indonesia, pada 2023, luas lahan pertanian organik di Indonesia telah mencapai 300.000 hektar. Namun, pengembangan pertanian organik masih menemui kendala. Kita melihat pertanian yang non-organik lebih praktis. Ya kan, kalau pupuk kandang kan harus kita bawa, kayak gitu. Kalau pupuk yang anorganik kan tinggal disebar, tinggal disemprot, tinggal beli, itu lebih. Ya, kemudian yang berikutnya adalah pasar ya sebenarnya. Dengan effort yang besar, ternyata kok dijualnya itu selisihnya harganya cuma sedikit. Ya, ketika saya nanam beras konvensional dengan yang organik, kok harga jualnya nggak selisih banyak ya, padahal effortnya besar. Padahal pertanian organik memiliki banyak manfaat. Selain bisa menjaga keberlanjutan kesuburan tanah, pertanian organik juga disebut dapat mengurangi dampak krisis iklim. Itu menurut saya juga salah satu bentuk pertanian pintar ya. Ada istilah climate smart agriculture. Artinya itu menjadi solusi secara cerdas kita menangani fenomena perubahan iklim global. Ya, karena apa? Dengan penggunaan kita memanfaatkan limbah ternak menjadi pupuk, urin ternak menjadi pestisida organik, itu akan mengurangi efek rumah kaca. Nah itu, dan sekaligus memperbaiki struktur tanah. Pertanian organik bisa menjawab tantangan kelangkaan dan mahalnya pupuk bagi petani. Pasalnya, petani bisa membuat pupuk secara mandiri dengan memanfaatkan kotoran hewan atau bahan alami lainnya. Kita fokus ke pupuk karena apa? Pupuk penting. Kalau menurut kita dari Taruna Tani, menunjang hasil pertanian yang biar bagus, biar benar-benar optimal, itu salah satunya juga pupuk selain bibit. Ketika kita bisa mandiri pupuk, petani sudah satu masalah sudah terselesaikan. Kita tidak tergantung pada suatu brand pupuk kimia sintetis atau yang lainnya. Taruna Tani Lestari memanfaatkan potensi limbah ternak yang ada di Desa Gentungan. Setiap hari, Holik dan anggota Taruna Tani mengumpulkan kotoran dari 800 ekor sapi di Desa Gentungan yang kemudian difermentasi dan diolah menjadi pupuk organik. Mas Holik, ini cara memproduksi pupuk organiknya itu tahapannya seperti apa sih? Ya, kita awalnya mendatangkan kohe dari milik warga yang menjadi limbah itu. Kita datangkan ke rumah produksi Taruna Tani. Setelah masuk di rumah produksi, kita kasih di komposter atau kita buatnya dari mol nasi basi, mikroorganisme lokal. Itu tujuannya apa? Untuk mengurai di kohenya tadi biar terjadi fermentasi. Di sini selama kurang lebih 14 hari nanti kita balik 1 kali lagi. Setelah itu kita nanti masuk di penggilingan, pencacah. Setelah pencacah nanti kita langsung ke penyaringan. Penyaringan kita ada packing, pengemasan, nanti masuk ke badan juga. Ini setelah disaring bisa langsung diaplikasikan ke lahan persawahan? Bisa, ini sudah siap untuk diaplikasikan kepada tanaman, semua tanaman pun ini sudah melalui uji kandungan, jadi aman, jadi tidak ada jamur, fungarium, tidak ada patogen jahat, juga sudah netral. Pupuk organik produksi Taruna Tani dengan jenama SAE diedarkan terbatas kepada anggota dan petani di Desa Gentungan. Peralatan yang masih terbatas membuat jumlah produksi pupuk belum maksimal. Nah, dalam 1 kali masa produksi itu biasanya bisa menghasilkan berapa ton pupuk? Kita per 3 bulan, jadi per 3 bulannya gitu kita rata-rata antara 45 sampai 50 ton per 3 bulan. Nah, nanti ini akan diedarkan ke kalangan terbatas saja di Desa Gentungan atau seperti apa Mas pemasarannya? Untuk saat ini kalau jangka panjang kita pemasaran secara luas, tapi saat ini untuk mencukupi kebutuhan di petani Desa Gentungan kita masih kewalahan. Jadi secara ini masih untuk kalangan terbatas di Desa Gentungan.
Pupuk organik SAE telah melalui uji kandungan laboratorium dan dinyatakan memenuhi SNI pupuk organik. Melihat hal itu, pemerintah Desa Gentungan pun mengapresiasi usaha Taruna Tani untuk swasembada pupuk. Terlebih, ada banyak petani yang terbantu dengan adanya produksi pupuk ini. Petani yang berusia lanjut tak perlu repot mengolah kotoran hewan sendiri. Pemerintah desa mengalokasikan anggaran ketahanan pangan untuk mensubsidi harga pupuk organik sebesar 43%. Harga asli pupuk SAE Rp30.000 per karung, ukuran 30 kg. Namun petani Desa Gentungan hanya perlu membayar Rp17.000 untuk mengakses pupuk tersebut. Untuk buat pupuk organik khususnya di wilayah Desa Gentungan juga saya menyarankan disubsidi karena yang membutuhkan kan masyarakatnya sendiri. Kalau sudah masyarakatnya sendiri sudah cukup, nah itu kira-kira bisa untuk pesanan-pesanan di luar ini kelihatannya malah kurang untuk pupuk organik, khususnya pesanan-pesanan karena terbatasnya mungkin tenaga atau bagaimana itu. Meski telah mendapat perhatian dari pemerintah desa, Holik berharap produksi pupuk Taruna Tani juga mendapat bantuan dari pihak lain. Harapannya, kapasitas produksi bisa semakin besar dan lebih banyak petani yang bisa mendapat pupuk organik dengan harga murah. Saat ini, pupuk organik SAE juga membutuhkan dana untuk mengurus izin edar agar bisa dipasarkan lebih luas lagi. Saat ini memenuhi Desa Gentungan kita masih kewalahan, stok masih kurang. Karena apa? Terkendala kita kelompok baru, peralatan, perlengkapan itu masih kurang. Makanya kenapa peluang banyak tapi kita belum bisa memenuhi. Salah satunya itu peralatan kita masih kurang, armada belum punya, jadi kita harus rental dan lain sebagainya untuk mendatangkan bahan baku itu sendiri. Produksi pupuk di Desa Gentungan juga menarik banyak mahasiswa untuk datang dan belajar. Mereka melakukan penelitian dan berkolaborasi dengan Taruna Tani Lestari untuk mengembangkan potensi lain di Desa Gentungan. Misalnya, wacana untuk memproduksi pupuk kascing. Yang paling terakhir ini kita kan sedang membangun nih tempat produksi pupuk berdasarkan fermentasi dari cacing. Nah, itu ilmu baru banget yang kami pelajari. Jadi kita tahu nih, tidak harus memakai zat-zat kimia atau zat-zat lainnya, tapi kita bisa melakukan proses alami dari cacing. Nah, itu ilmu yang bermanfaat banget dan sedang kita pelajari. Untuk masyarakat di Desa Gentungan ini, kalau aku lihat memang sangat sinergi ya antara petani-petani yang bapak-bapak dan juga petani muda gitu kan, dimana petani muda di Desa Gentungan itu sangat berkembang sekali, bahkan juga memproduksi pupuk sendiri gitu untuk dijual lebih luas gitu. Saya pernah gagal juga pernah 2 kali Mas, ibaratnya modal aja tidak pulang, tapi alhamdulillah dengan mental yang udah digembleng itu nggak pernah putus asa. Pertama gagal itu 9 juta itu tidak pulang, terus habis 9 juta itu gagal, saya nanam lagi 6 juta tidak pulang lagi. Saya resting sebentar, saya renung sama istri gimana ini lanjut apa enggak. Kalau bidang pertanian kamu suka lanjut, alhamdulillah sampai sekarang. Anak muda menjadi tumpuan akan keberlanjutan profesi petani di Indonesia. Namun sayangnya, regenerasi petani tak berjalan mulus. Badan Pusat Statistik mengatakan pada 2023 mayoritas petani di Indonesia berusia 55 tahun. Hanya ada sekitar 6,1 juta petani muda berusia di bawah 40 tahun atau setara dengan 21% dari total jumlah petani di Indonesia. Mandeknya regenerasi petani tak lepas dari minimnya kesejahteraan rumah tangga petani di Indonesia. Kita lihat aja yang ada di Indonesia. Gimana anak muda atau generasi mau terjun ke pertanian, sedangkan setiap hari aja kita diperlihatkan, dipertontonkan saat panen, pemerintah impor, pupuk dipersulit. Itu kan menjadi penunjang bahwa generasi anak muda itu tidak minat. Salah satunya dia langsung melihat. Dan belum lagi yang melihat mungkin orang tuanya belum sejahtera.
Melalui Taruna Tani Lestari, Holik Robani ingin mengajak anak muda untuk berkumpul dan berorganisasi. Mereka bisa berbagi keluh kesah permasalahan pertanian dan mencari solusinya bersama-sama. Dengan hadirnya anak muda yang belajar mempelajari celah-celah dunia pertanian, yang sekarang mungkin sudah beberapa anak muda yang berhasil, petani milenial yang berhasil mengelola pertanian, dan ini mari kita kembangkan bareng-bareng. Kita merubah mindset bahwa bertani itu tidak ada profitnya, keras ataupun susah, itu akan kita rubah secara perlahan biar apa dunia pertanian yang ada di Indonesia ini ada generasinya. Rudi Kusnanto menjadi salah satu petani muda yang bergabung ke Taruna Tani Lestari sejak 2022. Setelah lulus SMP, laki-laki kelahiran 1997 ini pernah merantau ke Maluku Utara dan Kalimantan Barat untuk berdagang perabot rumah tangga keliling. Namun, kondisi COVID-19 memaksa Rudi kembali ke kampung halaman. Pembatasan kegiatan masyarakat saat itu membuat usahanya tak berjalan lancar. Sampai rumah itu bingung mau usaha apa, kan namanya orang perantau balik ke kampung kan bingung mau usaha mulai dari mana, gimana, gini nanti kalau nggak laku gimana, gini. Akhirnya bapak saya menawarkan, "Le, sawahke mbok garap apa piar, mbok tanduri apa sak senengmu apa," ngeten. Terus saya jawab, "Napa saged to, Pak? Wong kula niku napa niku ibarate nol di dunia pertanian, jadi nggak tahu lah, Pak," gitu. Terus, "Yo sampean napa niku tanduri wae, nanti napa dibantu bapak perawatannya," gitu. Bermodalkan rasa ingin tahu yang kuat, membuat Rudi nekat mengambil kesempatan yang ditawarkan bapaknya. Ia kemudian menyewa lahan milik keluarganya untuk ditanami bawang merah. Rudi mempelajari cara penanaman dan perawatan bawang merah dari YouTube. Saya pernah gagal juga pernah 2 kali, Mas. Baratnya modal aja tidak pulang, tapi alhamdulillah dengan mental yang udah digembleng itu nggak pernah putus asa. Pertama gagal itu 9 juta itu tidak pulang, terus habis 9 juta itu gagal, saya nanam lagi 6 juta tidak pulang lagi. Saya resting sebentar, saya renung sama istri, gimana ini lanjut apa enggak. Kalau bidang pertanian kamu suka lanjut, alhamdulillah sampai sekarang. Meski pernah menghadapi kegagalan, semangat Rudi tak pernah surut. 3 tahun terakhir, bawang merah yang ia tanam selalu berhasil panen setiap 2 bulan. Banyak pembeli bahkan langsung datang dengan sistem tebas sawah. Pertemuan Rudi dengan Holik di tahun 2022 membuat ia tertarik bergabung bersama Taruna Tani Lestari. Rudi merasa dengan berorganisasi ada banyak pengalaman dan ilmu baru yang bisa didapat. Terlebih, ia bisa mengisi waktu luang di sela-sela kegiatannya di sawah dengan hal-hal bermanfaat. Yang pertama yang jelas menambah pengetahuan, menambah relasi. Soalnya teman-teman Taruna Tani itu juga banyak background belakangnya, ada yang dari peternakan, ada Mas Yuda yang ex Jepang juga. Jadi dari mahasiswa-mahasiswa pun kan berpendidikan tinggi, jadi kan istilahnya sedikit banyak menambah SDM, menambah relasi, terus sedikit banyak udah mulai berani ngobrol dengan orang banyak, jadi manfaatnya banyak. Pergerakan Taruna Tani Lestari mendapat respon positif di kalangan petani generasi sebelumnya. Menurut mereka, semangat dan penguasaan teknologi menjadi kemewahan yang hanya dimiliki para petani muda. Progresnya yang saya lihat sekarang tentunya karena mengikuti teknologi ya. Jadi anak muda tentunya darahnya masih darah muda, tenaganya masih full. Kegiatan pertanian sekarang sudah melalui digital. Jadi progresnya alhamdulillah anak-anak muda kita sekarang sudah ada sebagian yang sudah menjual secara online. Dengan teknologi, para anggota Taruna Tani berhasil memasarkan hasil panen para petani di Desa Gentungan ke lebih banyak orang. Mereka memanfaatkan sosial media dan loka pasar untuk menjangkau pembeli beras serta sayuran organik di kota-kota besar yang jauh dari Desa Gentungan. Dengan melakukan modernisasi kemasan, produk-produk pertanian organik Desa Gentungan seperti beras merah dan beras hitam laku keras hingga pasar Surabaya dan Jakarta. Holik dan anggota Taruna Tani Lestari berhasil memotong mata rantai perdagangan dari yang sebelumnya berbelit melalui tengkulak menjadi langsung dari petani ke pelanggan.
Apa yang keuntungannya? Kita sebagai produser atau petani juga mendapatkan harga yang agak tinggi daripada dibeli pada tengkulak. Manfaatnya atau keuntungan dari konsumen, dia mendapatkan harga agak rendah daripada beli kepada tengkulak. Dia langsung kepada produsernya, kepada petaninya. Jadi ini kita terapkan walaupun dikit demi sedikit kita konsisten ke itu semuanya untuk membantu orang-orang tua kita dan petani yang ada khususnya di Sanggentungan. Kini, Holik memiliki cita-cita menjadikan Desa Gentungan Go Organic, Go International di 2030. Harapannya, lahan-lahan pertanian di Desa Gentungan bisa 100% organik dan menjadi rujukan hingga petani-petani dari luar negeri. Holik telah menyusun cetak biru dan berusaha menggandeng banyak pihak seperti pemerintah, akademisi, dan pihak swasta untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kita juga mendatangkan beberapa vendor atau pembeli yang ke sini biar, karena petani itu biasanya nggak percaya ketika sudah nanam pasti nanti nggak ada yang beli lah. Kita akan datangkan, ini loh nanti yang akan menampung hasil panenmu, ini loh yang akan melegalitaskan sertifikasimu. Jadi biar petani itu kita ajak bareng-bareng. Dari situlah kemungkinan besar kita akan bisa tercapai dalam waktu kurang lebih 5 tahun yang akan datang. Bagi Holik Robani, selagi masih ada manusia-manusia yang memerlukan makanan untuk melanjutkan hidup, maka di situ ada ruang bagi dunia pertanian untuk berkembang. Tinggal bagaimana anak muda sebagai penerus sektor pertanian mau menepis gengsi dan kembali mengolah lahan dan sawah.